Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Tapi ini bukan mengenai soal ijazah ataupun berita pemakzulan Mas Gibran nih guys ya. Tapi ini ada yang lagi panas juga ternyata. Selain kemarin Raja Ampat ya, yang kemarin tambang nikelnya sudah dicabut izin oleh Pak Prabowo. Tapi sekarang lagi kisruh gini guys ya, soal pulau juga guys ya, yang jumlah kekayaannya tidak kalah dengan pulau-pulau lainnya nih guys ya, yaitu 4 pulau yang ada di Aceh akan diambil ataupun diklaim sebagai daerah Sumatera Utara ya. Ini gua nggak tahu ya pemerintah pusat ataupun pemerintah Sumatera Utara kenapa bisa mengganggu warga Aceh. Nanti gue bakal kasih tahu ke kalian ya, gue bakal cari narasumber di Aceh ya teman-teman, untuk mengulik dan apa pendapat mereka kalau misalnya pulau yang ada di Aceh tersebut akan diambil alih oleh Sumatera Utara ya guys ya. Tapi untuk sekarang kita bakal ngebahas dulu ini berita-berita yang ada di Twitter ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Pak SBY jelas ya, pesan Pak SBY ini jelas nih guys. Secara langsung, jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, yaitu Aceh. Pesan politik Presiden Prabowo harus benar-benar berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindak bijak. Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, pecat menteri yang mencoreng wajah kabinet. SBY dan Pak JK sudah susah payah mendamaikan Aceh ya, lalu generasi masa kini mau merusak warisan baik itu. Terima kasih Pak SBY atas pandangan-pandangan baiknya. Ya, ini pendapat SBY, statement Pak SBY ya guys ya, mengenai ini kisruh 4 pulau tersebut guys ya. Kita lihat dulu cuplikannya guys. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Dari ini semua, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Itu yang pertama. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama 5 tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain. Nah, begitu kira-kira guys ya. Ini sebelum kita lanjutin, ini pesan Pak SBY memang sampai detik ini jelas banget nih guys ya, untuk meminta pemerintah pusat ataupun presiden kita Pak Prabowo untuk menjaga kedaulatan Aceh ya guys ya. Jangan sampai nanti menimbulkan kisruh lagi. Padahal kemarin kan sudah, Aceh kan sudah konflik juga ya kan, dan sudah didamaikan gitu sama Indonesia. Tapi sekarang kayak mengundang apa ya, emosional lagi, konflik lagi. Nanti kalau konflik kan ribet gitu guys ya. Yang di Papua aja sampai detik ini tuh kadang-kadang suka ada konflik, kesian gitu warga lokal yang merasakan konflik-konflik yang nggak jelas gitu ya guys ya. Ini kita dengar Pelaku lagi. yang lain hadir di ruangan ini karena selama 5 tahun pula saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para abu, para alim ulama. Saya tahu sebagian sudah berpulang ke rahmatullah, sebagian masih ada, dan generasi keduanya sekarang menggantikan posisi beliau. Nah, begitu kira-kira guys. Jadi mudah-mudahan ya Sumatera Utara sudahlah, nggak usah berambisi untuk mengambil alih Pulau Aceh ya. Pulau tersebut ada 4 pulau tuh, salah satunya yang gue tahu Pulau Panjang, itu bertempatan semua di Aceh Singkil ya guys ya. Ini kalau misalnya pulau tersebut diklaim sebagai daerah Sumatera Utara, gue nggak tahu nih nanti warga Aceh bakal melakukan apa ya guys ya. Lanjut, warga Aceh di mana saja pun berada setia pada Nanggro. Nah, ini statement mungkin dari Mualim ya guys ya, yaitu Gubernur Aceh. Ini kita dengerin dulu guys. Aceh tolak perampasan pulau dan berani lawan dinasti Jokowi. Guys, Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf akhir-akhir ini dapat banyak banget pujian setelah tampilkan sikap berani melawan dinasti Jokowi. Penilaian ini datang dari video di mana Muzakir malah walk out ketika Gubernur Sumut Bobi datang buat diskusi. Walk out Muzakir itu meski dengan izin dan permintaan maaf dinilai sebagai aksi perlawanan menolak perampasan 4 pulau milik Aceh yang diduga dilakuin sama dinasti Jokowi. Kalau menurut kalian gimana? Apa nggak bahaya melawan dinasti Jokowi? Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah nggak bahaya melawan dinasti Jokowi ya guys ya? Ya, kita lihat
lihat aja nanti seberani apa warga Aceh. Dan jujur kayaknya warga Sumatera Utara juga setuju untuk mendukung Aceh. 4 pulau tersebut tidak diklaim oleh Sumatera Utara gitu guys ya. Ini ada-ada aja memang nih. Lanjut, akhirnya dibongkar langsung sama Gubernur Aceh Muzakir Manaf ya, Mualim. 4 pulau itu baru diperebutkan karena kandungan energi, kandungan gas, sama seperti di Andaman India. Geng Solo rakus serakah nggak tahu malu. Mualim tolak usulan Bobby kelola bareng 4 pulau masuk sumut. Kelola bareng anjir. Aduh, nggak jelas, nggak usah lah. Mudah-mudahan ya Pak Muzakir Manaf tetap berteguh pada pendirian, tidak tergoyahkan, tidak tergoda dengan berapa nominalnya pun. Yang penting 4 pulau tersebut walaupun tidak dikelola menjadi tambang gas kayak tambang apa, dibiarin kayak gitu aja nggak apa-apa. Warga Aceh pasti mendukung Pak Muzakir Manaf ya guys ya. Ini kita dengerin dulu statement Pak Muzakir Manaf guys. Walaupun bercanda kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Maka kita selalu aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang. Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya. Ini orang siap berapa go? Dahsyat juga nih guys ya. Kalau misalnya 4 pulau tersebut dikelola sama pusat ya, nanti bisa-bisanya Aceh nggak dapat apa-apa gitu. Paling-paling ya warga lokalnya jadi pekerja kasar gitu. Udah sering terjadi itu ya, yang kerja-kerja hebat, gaji-gaji gede itu mungkin dari luar ataupun dari Jakarta lah minimal ya guys ya. Jadi kita tunggu aja dan kita pokoknya dukung Aceh terus maju dan jangan sampai gentar untuk mempertahankan 4 pulau tersebut ya guys ya. Lanjut, kami di Jakarta tenang-tenang saja, tapi suasana hari ini di tengah masyarakat Aceh sangat panas, ya, banyak kegeraman, dan itu tidak baik untuk kerukunan persatuan dalam bingkai NKRI. Presiden Prabowo wajib cepat mengambil langkah tegas dan tindakan yang tepat untuk kembali menenangkan suasana, khususnya untuk masyarakat Aceh, ya guys ya, karena di tengah-tengah masyarakat Aceh sudah ramai terdengar ungkapan sejengkal tanah kami kalian ambil, sampai mati kami beri perang yang tak pernah kalian padamkan. Nah, ini ya guys ya. Ini udah ngeri nih, kata-kata yang seperti ini kadang-kadang ya menjadi salah arti bisa-bisa ya guys ya. Ini kita dengerin dulu nih guys ya dari tokoh Aceh nih guys. Kan pihak lain merampas, membegal bumi Aceh. Dalam kita tiap acara memandangkan himne Aceh, tanah yang mulia. Hari ini kita diganggu. Izin Pak Dandin, bukan bermaksud Pak Polres memprovokasi. Hukum menyatakan Bang Ir, ikhfah, mempertahankan harga diri itu wajib. Ya Abu ya. Semoga aja tokoh masyarakat Aceh ya kompak untuk mempertahankan 4 pulau yang ada di Aceh untuk tidak diambil alih ya, sebagai daerah Sumatera Utara ya guys ya. Kita tunggu aja nanti gebrakan, perkembangan dan kabar berita dari pusat ya guys ya, terutama Kemendagri nih guys ya. Lanjut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf yaitu Mualim menyatakan insya Allah 4 pulau itu milik Aceh. Ada bukti jelas dan data yang kuat dan tak lama lagi akan berdiri 2 tiang. Nah, 2 tiang itu gue nggak tahu nih tiang apa nih guys ya. Kita dengerin dulu nih guys. Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik. Mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita boleh berkibar di Aceh. Maka oleh sebab itu semua yang bersangkutan di kantor-kantor sudah mulai saat ini kita sudah dapat menyediakan 2 tiang, 1 panjang kemudian yang 1 pendek. Kalau tidak, sebenarnya ada wakil MPR yang mengatakan itu, tetapi beliau kurang sehat, maka beliau tidak sempat hadir. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini semua ada aman damai. Seperti kawan-kawan bilang tadi,
perdamaian di Aceh akan kekal dan hakiki selama-lamanya. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin ya. Memang keren nih ya Gubernur Aceh ya guys ya. Jadi buat pemerintah pusat ya, terutama Kemendagri ataupun gubernur, wali kota Medan kayak siapa itu yang bernama dengan Bung Bobi ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja perkembangannya dari mereka ya guys ya, dan apakah mereka masih ngotot mengambil 4 pulau tersebut ya sebagai daerah Sumatera Utara atau kembali semula gitu guys ya. Jadi intinya kayaknya jangan main-main sama warga Aceh guys, dan warga Aceh juga tidak main-main untuk mengurus pulau tersebut ya guys ya. Dan baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, terutama kita dukung mempertahankan 4 pulau tersebut ya guys ya. Sekali lagi terima kasih, gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.